Halo teman-teman, selamat datang di part 1 dari RSA Kriptografi. Dan di sini kita akan membuat beberapa struktur dulu, struktur folder terlebih dahulu. Dan pastikan kalian sudah mempunyai Microsoft Visual Studio Code ya, untuk kita mengerjakan kodenya ini. Jadi kita nggak akan fokus ke pengerjaan kode, tapi saya akan menjelaskan bagaimana kodenya itu bekerja pakai whiteboard. Jadi nanti kita pakai whiteboard, dan ini masih pakai kamera HP, nanti gue alihin ke laptop. Oke, sekarang kita akan buat struktur dari foldernya. Di sini kita buat folder yang baru terlebih dahulu. Saya sudah buat folder di dalam download. Lalu kita klik kanan. Kita open in terminal. Ini adalah Windows PowerShell dari folder ini. Dan di sini kita bisa lihat alamat dari folder ini ada di new folder 2 dari downloads. Jadi saya belum menamain nama foldernya, jadi namanya new folder 2. Lalu yang kita perlukan di sini adalah kita mengeksekusi command dari Python untuk membuat sebuah venv. Jadi venv ini adalah folder dari GitHub supaya ini mempermudah kita nanti menjalankan kodenya ke depannya. Untuk disclaimer ya, kalian sudah menginstal Python dan juga kita akan enter venv ini. Jadi akan membuat folder venv secara otomatis dan kita tunggu sampai alamat foldernya lagi muncul di command kita. Oke? Alamat folder yang sudah muncul kembali artinya venv ini sudah berhasil dieksekusi. Lalu kita kembali melocate dari venv ini. Kita akan locate script dari venv untuk mengaktifasi. Jadi namanya kita tulisnya activate. Ini. Untuk beberapa laptop, activate ini kalau command ini langsung berhasil. Tapi untuk di beberapa laptop tertentu itu tidak akan berhasil kecuali kita menulis nama ekstensi file di belakangnya. Dan itu salah satu laptop saya itu harus menulis ekstensi file di belakangnya yaitu activate.bat. Jadi saya enter di sini. Oke, dan sudah di locate activate.bat-nya. Setelah itu kita akan lakukan pip install seperti ini. Nah, pip install ini mungkin kalau yang belum kalian install di laptopnya kalian bisa cari di Google bagaimana cara melakukan pip install. Tapi kalau kalian sudah pernah melakukan pip install dan itu langsung berhasil artinya itu sudah tertanam di laptop kalian ya, atau kalian sudah pernah menginstal sebelumnya. Jadi kita lakukan pip install r.requirements.txt gitu. Nah, requirement.txt ini harus kita ambil terlebih dahulu dari file GitHub. File GitHub yang di sini kita harus ambil terlebih dahulu di sini ya. Ini requirement text-nya itu harus kita download terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam folder ini gitu. Lalu requirement text-nya ini saya sudah masukkan ke dalam sini. Kita kembali buka terminalnya dan kita akan lakukan pip install. Pastikan komennya ini tidak ada yang salah kalian tulis, harus sesuai betul ya seperti ini. Berhubung saya sudah menginstal semua yang ada di dalam requirement text, jadi harusnya ini semua sudah already satisfied, artinya sudah terinstall semua. Ini artinya sudah terinstall ya di dalam laptop saya sendiri. Dan prosesnya pastinya pembacanya pasti sudah cepat gitu. Jadi untuk kalian mungkin yang baru menginstal itu mungkin agak lama gitu untuk menginstal dari requirement text ini. Kecuali ada beberapa modul yang kalian memang sudah download di dalam requirement text. Dan mungkin saya akan jelaskan sedikit apa yang ada di dalam requirement text ini. Jadi dalam requirement text ini adalah modul-modul yang akan kita perlukan untuk pengeksekusi dari Python ini. Dan daripada kita mendownloadnya satu persatu, jadi lebih baik saya tulis semua di dalam requirement text ini, nama modul-modulnya dan versi-versinya. Ini adalah versi-versinya. Lalu kita langsung saja menaruhnya dalam satu file, kita mengeksekusinya langsung di dalam file itu. Oke. Setelah itu kita akan buat folder barunya. Nah, folder barunya ini adalah intinya atau core dari apa yang akan kita buat. Itu adalah CryptoVault. CryptoVault ini adalah nama program yang saya sendiri namakan. Dan kita akan membuat sebuah 3 file dari text documents ini, yaitu rsamet.python. Oke, rsamet.python dan apalagi nih, up.python. Ya, saya suka lupa ya, jadi saya buat catatan gitu. Up.python. Lalu yang terakhir itu namanya saver utils.
Lalu kita akan membuat template. Template ini sebagai tempat kita mengeksekusi kodenya di dalam localhost dari laptop ini. Localhost itu seperti tempat yang ada di dalam laptop ini sendiri gitu, tapi kita bedanya pakai browser gitu. Karena kita pakai browser, sudah pastinya kita akan memakai yang namanya HTML. Jadi kita akan membuat teks dokumen yang bernamakan index.html. Nah, pastinya yang kalian sudah familiar dengan coding pasti sudah tahu index.html ini apa. Kita buat folder baru, nama foldernya ini kalau nggak komponen, kalau nggak salah namanya komponen. Lalu kita buat teks dokumen. Di sini namanya visualization station ya, gini ya. Visualization, oke. Visualization.html. Oke. Dan struktur kodenya ini sudah selesai. Kita akan membahas pertama-tama dari rsa.mat. Yang dimana ini adalah ibaratnya darah di dalam tubuh kita gitu. Karena rsa.mat ini emang harus dibuat terlebih dahulu sebelumnya kita membuat app.python dan shipper.utils. Karena di dalam rsa.mat ini ada banyak fungsi-fungsi yang akan kita definisikan di dalam app.python dan shipper.utils. See you in the next part, kita akan membahas rsa.mat satu persatu.